Shalom, sesuai kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus menuliskan surat kepada muridnya Titus di dalam Titus pasal 2 ayat 7 sebagai berikut. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran. Saudara, Paulus menyuruh Titus untuk menjadi teladan dalam berbuat baik. Dan hendaklah Titus jujur dan bersungguh-sungguh di dalam pengajarannya. Banyak orang yang pandai berkata-kata, saudara. Mungkin pandai menasihati orang lain, tetapi mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka katakan. Paulus berkata kepada Titus, hendaklah kamu jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Artinya apa yang Titus ajarkan kepada orang lain, itu dia sendiri lakukan. Dia menjadi teladan di dalam berbuat baik, bukan hanya sekedar berbicara. Saudara, saya sebagai gembala harus menjadi teladan dalam berbuat baik kepada orang-orang yang saya pimpin, saya gembalakan. Saudara, sebagai pengerja harus menjadi teladan bagi jemaat. Dan saudara sebagai jemaat, mungkin saudara orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anak saudara, bagi keluarga saudara. Jemaat yang lain pun harus menjadi teladan bagi lingkungan sekitar. Saudara, apabila saudara sudah lama menjadi orang Kristen, sudah mendengar ratusan khotbah, mungkin saudara sendiri juga sudah bisa untuk menyampaikan suatu khotbah atau firman Tuhan. Tapi apakah saudara jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran saudara? Artinya apa yang saudara sampaikan, saudara ajarkan, itu saudara lakukan dalam hidup. Apakah sudah menjadi teladan dalam berbuat baik, dalam melakukan firman Tuhan yang saudara dengar atau saudara baca? Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, mari saudara, kita menghayati apa yang kita baca, kita dengar, kita percayai. Kita lakukan firman Tuhan yang kita dengar atau kita baca di dalam hidup kita sehari-hari, sehingga kita jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran kita, dan kita boleh menjadi teladan di dalam berbuat baik. Saudara, contoh atau ajaran yang sangat membekas di dalam hati seseorang yang mendengarkan ajaran kita, itu apabila kita melakukan apa yang kita ajarkan. Sebagai contoh, anak saya, saudara, dia tiap hari melihat bagaimana saya bangun pagi, berdoa, bersaat teduh, membaca firman Tuhan, dan berusaha melakukan dalam hidup saya sehari-hari. Sehingga apa yang dilihat oleh anak saya itu membekas di dalam hati dan pikirannya, sehingga dia pun mengikuti, menteladani apa yang saya ajarkan, apa yang saya contohkan. Saudara, sekali lagi, pengajaran yang paling baik, yang paling mudah diterima oleh orang lain adalah apabila kita melakukan apa yang kita ajarkan. Bila kita jujur dan bersungguh-sungguh dalam ajaran kita, artinya kita sungguh-sungguh menghayati, menghidupi apa yang kita ajarkan, apa yang kita percayai. Dan itu akan menimbulkan pengaruh yang kuat terhadap orang lain yang mendengarkan kita atau yang kita ajarkan. Saudara, sekali lagi mari kita semua anak-anak Tuhan harus berbuah. Sebelum Yesus datang, sebelum nafas ini berhenti dari tubuh kita, Tuhan menghendaki supaya setiap kita berbuah. Perbuatan baik, buah jiwa-jiwa, buah pertobatan, buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan kalau kita sungguh-sungguh menghayati apa yang kita ajarkan, kita dengar, dan kita menghidupi, kita menjadi teladan dalam berbuat baik, melakukan apa yang kita percayai itu. Saya percaya, cepat atau lambat, kita pasti berbuah lebat. Ada orang-orang yang kita pengaruhi, sehingga mereka berubah, hidup mereka berubah, menjadi makin sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan karakter kita sendiri juga berubah, sehingga hidup kita memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.